bisa atur waktunya karena di layar skala di layar saya ada jamnya juga ya. Jadi no worries, no worries. Itu kata orang Australia. No worries ya. Jadi show your eagerness dengan bertanya ya. Jadi learning yang kita bawa. Yes. Richard, boleh tanya? Yes, please. Richard. Yes. Saya Dr. Tan, Alois Tan dari Belanda. Alois Tan dari Belanda. Oh ya, we know each other ya. Kita sering tulis waktu 10 tahun lalu atau apa ya. Ya. Ini Yeah, kan, okay, Alois. What is your question? My question tahun ini Indonesia itu ekonomi nomor 14. Tapi kalau mereka mendengarkan apa yang seperti sekarang ini, itu pasti bisa nomor 4. Jadi saya angkat topi sekali. That is amazing. That is amazing. Jadi Alois, you are not asking, you are stating ya. Betul ya. You are stating bahwa you are very positif terhadap Indonesia, bahwa you are amazed bahwa kita akan maju dan itu semuanya akan jalan. Baik, bisa saya teruskan moderator? Itu karena kamu dan karena Ikatan Senlui. Karena kalian. The person is more important. Bukan Indonesia. Yang penting itu anak-anak muda. Oke? Ya, betul. Terima kasih. Ya. Betul ya. Kita lihat dengan Maureen yang baru lulus saja sudah aktif gini. Jadi itu sudah lain dengan zaman saya. Zaman saya kalau lulus itu kita tidak berani ngomong ya. Ya, mungkin Alois juga sama saja waktu itu karena you are senior dari saya ya. Okay. Does it answer your question? More than enough. More than enough. Thank you. Saya mau tambahin lagi. Jadi selain orang Indonesia yang makin maju, itu juga kancahnya hebat sekali. Indonesia itu tadi saya tunjukkan spesifik atau spesial, saya tunjukkan mengenai solar panel itu karena kita begitu banyaknya bahan baku, kan di setiap pantai itu ada silikat dan ada di situ, dan kita bisa bikin sendiri pabriknya kalau ada interesting parties yang mau invest di Indonesia, seperti halnya dengan nikel. Kita nikel produsen ketiga di dunia, dan Jokowi bilang mau laporkan kita ke WTO. Kata orang Belanda, yaitu Alois kan dari Belanda, kata orang Belanda, verrek ya. Kalau ya mau kita jalan terus kalau mau dilaporkan ke WTO. Jadi dengan adanya pabrik nikel yang sekarang sudah punya smelter atau sedang dibikin smelter di Morowali, itu kita akan maju pesat sekali, dan apa yang diharapkan tahun 2050 dengan 1.550 gigawatt untuk Indonesia itu akan tercapai. Ya. Baik. Oke, it's more than enough. Saya sudah tambahkan. Saya boleh terus, Maureen? Baik, boleh diteruskan ya. Mungkin untuk selanjutnya, kalau ada pertanyaan bisa melalui kolom chat, dan dimohon untuk tidak mengaktifkan voice karena suaranya dapat mengganggu selama penjelasan berlangsung. Terima kasih. Ya, kalau orang Jawa bilang manut aja sama si moderator ya. Oke, saya lanjutin. Jadi nanti akan saya bicarakan 4 hal, dan yang kelima adalah bagaimana caranya kursus itu dilakukan. Ya, so yang pertama-tama itu adalah teknologi. Tadi kita sudah bicara teknologi supaya kita dapat mempraktikkan industri 4.0. Apa teknologi yang dibutuhkan ya. Jadi kita lihat di sini
sebetulnya industri 4.0 itu adalah rentetan dari pertama, yang industri pertama itu yang pada tahun 1784 dimulai dengan adanya uap air maupun tenaga air, sehingga ada produksi menggunakan alat mekanik ya. Kemudian datang listrik tahun 1870, masuklah kita ke revolusi kedua. Dan tahun 1969 ada komputer, sehingga kita di perusahaan sudah pakai komputer juga ya. Nah, yang keempat itu sudah kita mulai di beberapa negara. Tahun 2014 sudah dicanangkan di Jerman mengenai industri 4.0, dan waktu itu di pameran sudah banyak dibicarakan mengenai hal ini. Maksudnya industri 4.0 itu batasan antara komputer atau batasan antara robot dengan manusia itu tidak jelas. Kalau di industri 3.0 itu komputer ada di sana, pegawai ada di sini, jadi jelas batasnya. Ini tidak jelas. Jadi kalau Indonesia nantinya itu akan lebih cepat lagi mengambil ini ilmu ini, sehingga kita bisa maju dengan pesat ya. Sebetulnya tergantung kita semua alumni Saint Louis ini untuk membawa obor dalam pertandingan ini, supaya kita bisa maju terhadap teman-teman lainnya. Jangan bilang robot itu nanti. Kita sekarang makan nasi dulu, nanti kita boleh makan listrik untuk robot ya. Tapi kalau kita sekarang mulai, dan sudah ada beberapa perusahaan yang mulai, dan Menteri Trade Ministerium juga sudah mengadakan orientasi ke arah situ ya. Next slide. Jadi ini 9 teknologi yang saya tadi sampaikan, bahwa dari 9 teknologi itu yang nantinya akan mengatur industri 4.0. Jadi dengan demikian, untuk setiap teknologi itu pada satu industri dibutuhkan orang-orang juga kan. Jadi dibutuhkan pegawai-pegawai baru, sehingga apa yang dikatakan Lawrence tadi bisa terjadi, yaitu 50% dari pegawai yang digantikan oleh robot itu dapat pekerjaan baru ya, ditambah malahan ya. Jadi malahan kalau si World Economic Forum pada tahun 2017 atau 2018 itu mengatakan 60% lebih ya. Baik, jadi kita harapkan hal ini yang terjadi ya. Right, jadi kita sudah bicara mengenai teknologi, sekarang kita bicara lah ya doh, Indonesia itu ekonominya maju apa enggak toh gitu kan ya. Dan kita sudah tahu, kita sudah baca bahwa Indonesia memang maju gitu. Kalau kita lihat apa yang dibawakan oleh Price Waterhouse pada tahun 2017, itu tadi yang dikatakan oleh rekan kita, teman alumni kita dari Belanda, bahwa kita sekarang ini ada di ranking mana ya? 8 kalau menurut dia, tapi ini dengan PPP ya, jadi ada lain dengan 14 yang dikatakan oleh Alois dia. Itu akan tahun 2050 akan masuk menjadi ranking 4. Sebetulnya ranking beda 8 atau 14 itu not important ya, sebab itu semua perhitungan secara ekonomis ya, jadi pakai pro paritas apa segala macam ini. Yang penting adalah kita menuju perbaikan ya.
Jadi kita akan maju lebih cepat lagi dengan adanya teknologi dan pengetahuan dan manusia-manusia yang ada. Lantas apa aja toh yang dibutuhkan untuk bisa maju? Kalau kita lihat ini tadi makro, kalau kita lihat mikro ke dalam diri sendiri itu, apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan itu di dalam 5 tahun mendatang menurut Nielsen, AC Nielsen, dia membawakan bahwa di tahun 2015 itu yang dibutuhkan itu adalah 1-10 di sini. Ya, sedangkan di tahun 20 di sebelah kanannya itu ada dibutuhkan, ya kalau nomor satunya sama, yaitu kompleks problem solving, karena problemnya tambah kompleks, ya, jadi itu sama. Tapi kita lihat di sebelah kiri itu ada quality control yang sudah hilang, ya. Ada active listening yang sudah hilang, diganti dengan apa yang ada di dalam 2020 itu dengan emotional intelligence maupun cognitive flexibility. Yes, please, Maureen. Ini masuk pertanyaan dari Stefanus Gunawan. Bagaimana dengan teknologi 5G? Saat ini kan sedang trending ke sana ya. Tadi katanya di PPT dilihat hanya sampai 4G. Oh ya, terlambat ya PowerPoint saya ya, jadi mesti saya perbaiki itu. Iya, tentunya. Tapi untuk Indonesia sudah bagus loh, kalau kita punya 4G. Ya, jadi akan saya perbaiki. Terima kasih baik, untuk usulannya. Ya, tadi saya mau bawakan sesuatu yang lucu ini. Amerika mau memengaruhi Jerman ya. Jadi siapa ya? Menteri luar negerinya datang ke kanselir Jerman, dibilang, lu jangan berani-berani sama Huawei. Huawei itu bisa curi semua. Kata si Angela Merkel bilang, kenapa sih kok repot-repot? Gua udah pakai yang 2G, gua sudah pakai 3G, gua sudah pakai 4G, semua dari Huawei, dan tidak pernah ada problem untuk pelacakan atau spionase. Sedangkan saya ini teman baik sama Amerika, HP saya ini disadap. Ya, jadi si Menteri Luar Negerinya kayak mahasiswa yang digurui oleh kanselir dari Jerman ya. Jadi itu joke. Right. Oke. Saya harap terjawab ya. Boleh tambah sedikit? Apa itu? Yes, itu saya tidak dengar. Aloistan. Ya, kenapa Alois? Itu 4G atau 5G teknik itu tidak penting. Yang penting itu manusianya. Yang penting itu mahasiswanya. Yang penting itu riset. Bukan 5G atau teknik. Kalau kaliannya itu jaringannya dunia, kerjasama dengan university di Belanda, itu pasti sukses. Kerjasama dengan university di Australia. Manusianya itu yang lebih penting dari 5G atau 5G atau 3G. Terima kasih. Bagus sekali. Satu, boleh saya jawab ya, Maureen ya. Tolong diperhatikan ya, Maureen itu kasihan kalau diserobot gitu aja ya. Tolong diperhatikan pesan Maureen tadi, bahwa kalau mau bertanya ada prosedurnya. Kalau mau bertanya tulis dulu gitu ya Maureen ya. Iya, silakan tulis di kolom chat ya. Ya, sehingga tidak mengganggu jalannya revolusi ini ya. Tapi itu suatu hal yang betul apa yang dikatakan teman kita Alois itu, bahwa kita harus bekerja sama dengan universitas yang ada
di mana kita pun berada. Tapi yang paling bagus mungkin ya dengan China kalau bisa ya, karena China edukasinya, budgetnya tidak dipotong malah ditambah, sedangkan negara-negara barat lainnya itu budget untuk education sudah dipotongin tidak karuan ya. Right, oke, kita kembali lagi ya Maureen ya. Ya baik, ini ada pertanyaan lagi. Yes. Untuk profesi data scientist, apakah masih in demand 10 sampai 20 tahun ke depan? Saya kurang jelas pertanyaannya. Oke, saya ulangi ya. Untuk profesi data scientist, apakah masih in demand untuk 10 sampai 20 tahun ke depan? In demand itu apa? Sorry. Masih booming, apakah kayak masih dibutuhkan dan masih kayak banyak perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja seperti data scientist? Waduh, kalau boleh, saya tidak begitu jelas dengan pertanyaannya. Kalau boleh supaya kita tidak mengganggu ini, kita bertanya melalui email saja, ya. Jadi untuk pertanyaan ini ya, untuk pertanyaan ini tolong disampaikan ke email sehingga saya bisa lihat di dalam di dalam Google itu apa. Sekarang endement tadi itu apa, itu aja saya lupa. Endementnya itu apa, sehingga saya bisa menjawab dengan melalui WhatsApp atau melalui dengan baik ya. Boleh gitu ya, Maureen ya. Baik, mungkin nanti untuk HT bisa menghubungi lewat WA ya, mungkin nanti dikasihnya untuk emailnya Dr. Richard. Oke, terima kasih. Boleh saya lanjutin. Ini nggak tahu kok tiba-tiba linknya nggak benar, jadi saya mesti kembali pakai, betul, bisa kok. Ya, jadi tadi kita sudah bicarakan mengenai teknologi, kita sudah bicarakan mengenai ekonomi. Sekarang kita harus bicarakan juga mengenai profitability dari perusahaan. Ada pertanyaan masuk lagi. Ya, silahkan. Bagaimana prediksi keberadaan media konvensional di masa depan, terutama di era revolusi industri 4.0, mengingat saat ini peran media digital mulai dominan? Saya rasa sih kalau pertanyaannya kan peran dari 5G itu gimana gitu kan, karena digital itu ya memang akan maju terus ini digital, dan semuanya artificial intelligence dan segala macam itu akan mendominasi untuk perusahaan yang akan datang ya. Jadi katakanlah sampai restoran juga nantinya akan harusnya menggunakan artificial intelligence dengan mendeteksi siapa customer yang datang, pelanggan yang datang, dan dengan memberikan masukan kepada yang melayani apa saja yang perlu diketahui. Jadi artificial intelligence akan dipercepat lagi. Sorry, Alois ya, 5G itu penting juga karena kecepatan dibanding dengan 4G jauh lebih cepat, ada yang bilang 100 kali, ada yang bilang apa, daripada dibandingkan dengan 4G, sehingga semakin tinggi ya semakin baik, sehingga dengan demikian kita sebaiknya menggunakan yang paling baik supaya bisa lebih cepat ya. Baik, jadi apa itu sudah menjawab pertanyaannya, Maureen? Ya baik, mungkin untuk penanya apakah sudah terjawab atau masih ada pertanyaan lagi? Silent is gold, jadi it's okay. Oke, baik, mungkin bisa dilanjutkan ya. Kita lanjutin lagi dengan selain teknologi, ekonomi, dan company
Oh, tadi belum ya, company harus profitable ini belum ya, untuk membicarakan skills-nya ini. Oke, bagaimana kita bisa lifelong learning, LLL itu lifelong learning. Jadi kita lihat di perusahaan Jerman juga yang memberikan robot-robot, yang menjual robot-robot kepada perusahaan seperti Mercedes dan BMW, ini dia bilang harus belajar terus. Karena bahasa robot itu juga bergantian, bahasa komputer itu juga dalam waktu 2 tahun sudah diganti. Ya. Jadi profitable itu kita harus membawakan 16 skills ini pada setiap pegawai kita, yaitu foundational literacies harus kita tekankan. Apa yang diberikan oleh universitas kita semuanya sama, itu foundation literacies harus diasah, dan kemudian kompetensinya itu yang biasanya kita sudah ketahui dari training-training itu juga harus ditingkatkan. Di samping itu juga tadi kita bilang emotional intelligence yang dibutuhkan oleh AC Nielsen tadi, maka dia juga karakter qualities-nya dibutuhkan. Jadi bahwa seorang pegawai itu harus curious, seorang pegawai itu harus mempunyai inisiatif, harus punya grit, dan harus dapat mengadaptasikan diri, dan kepemimpinan dan social and cultural awareness itu semua dibutuhkan, dan ini dibutuhkan suasana kerja yang sesuai dan dibutuhkan pelatihan juga untuk menjalankannya. Ya, itu mengenai 16 skills yang layak nantinya perusahaan-perusahaan di Indonesia ini bisa dimajukan dengan adanya 16 skills ini. Nah, kemudian job apa yang kira-kira berbahaya, itu bisa kita lihat nanti di rumah aja, mengenai apa ini transportation dan material moving, itu yang employment-nya tinggi, ya, tapi probability of computerization-nya makin tinggi juga, ya, seperti ada di sini. Sehingga kita ada baiknya juga lebih mempelajari bahan-bahan yang tidak terlalu berat untuk digantikan, ya, kemungkinannya itu digantikan tidak terlalu berat. Ini dari Osborne, ya. Ini gimana, Sang? Ketutup lagi. Sorry ya. Oke. Right. Sekarang peranan pemerintah gimana? Ya, dalam hal ini pemerintah bisa memberikan apa terhadap kita, ya? Kita lihat bersama-sama. Ya, diketahui bahwa industri 4 itu hanya bisa berhasil, industri 4.0 bisa berhasil bila ketiga bagian dari yang disebutkan di sini bekerja sama, yaitu dari sudut industri sendiri, private sector-nya, dari sudut government-nya, yaitu public sector-nya, dan juga dari sudut akademisinya. Ya. Dengan itu semua bekerja sama, baru industri 4.0 ini bisa berjalan dengan baik. Ya. Jadi ini yang dibawakan oleh Arbulu, sehingga pemerintah harus mengadakan peraturan-peraturan yang sesuai, dan industri juga harus mau menjalankan teknologinya dan harus mau memberikan pelatihan terhadap pegawainya supaya bisa maju. Dan akademisi juga harus sekarang sesuai dengan apa yang dibutuhkan di dalam industri. Ya. Kalau universitas membawakan
menghasilkan sarjana yang tidak bisa dipakai di industri, ya sama aja dengan bohong ya. Oke. Next slide. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mencapai keadaan industri 4.0 untuk Indonesia ya? Itu sudah dicanangkan tahun lalu bahwa kita ingin making Indonesia 4.0 ya. Jadi dengan itu ada 10 tantangan kita, mulai dari industrinya sampai dengan regulasinya. Dan di sana ada Operation 4.0, Operational 4.0 yang kita bisa awasi, yang kita bisa lakukan ya. Kalau underdeveloped midstream industry itu mungkin rada berat kalau kita laksanakan karena kita asalnya dari industri yang berbeda ya. Nah, jadi dengan demikian hal ini sudah ada juga disebutkan 2 tahun lalu di Kementerian Perindustrian. Ya. Baik, jadi Innovation Center itu kita perlu adakan di dalam universitas dan kita juga sudah mulai di Widya Mandala dan must have digital infrastructure ya tentu sudah ada dan lain-lainnya itu semua sudah kita jalankan juga. Right, sekarang kita kembali lagi ke slide awal. Jadi di sini kita sudah bicarakan mengenai teknologi, ekonomi, profit dari companies maupun peranan dari regulator. Nah sekarang untuk saya menarik perhatian dari para peserta webinar ini, saya ingin menunjukkan apa yang dibutuhkan kalau ada yang mau belajar lagi dan setiap minggunya ikut dengan webinar atau kuliah menggunakan web di Widya Mandala ya. Tentu kita mau mengetahui bagaimana kursus itu diorganisasikan dan sejak pertengahan tahun ini selama 12 bulan selama setahun apa aja yang kita harus laksanakan itu saya ingin beberkan di sini ya. Ups, sorry ada yang enggak ya. Jadi selama satu semester ada 16 skills yang kita mau bawakan. Jadi masih ada permulaan dan akhir, yaitu ada 18 kursus yang kita bawakan kalau memungkinkan. Kalau semesternya bisa pendek karena banyak hari raya atau bisa panjang juga kalau normal ya. Sehingga ada 18 pertemuan yang biasanya kita. Kalau enggak ya digabung-gabung lah. Antara literasi numerasi misalnya, antara komunikasi dan kolaborasi misalnya itu bisa kita gabungkan juga ya. Jadi pertama ada lecture selama 50 menit dan setelah itu event selanjutnya adalah structure assignment dengan masing mahasiswa membawakan apa yang sudah disampaikan sehari sebelumnya. Dan 3 hari sesudah itu kita mengharapkan para peserta untuk menyampaikan hasil refleksinya dalam suatu essay yang dinamakan independent study. Essay ini ditulis dalam bahasa Inggris sebanyak 1000 kata. Itu caranya, prinsipnya demikian. Jadi bagaimana kenyataannya, yaitu tadi sudah dibicarakan, ada lecture, ada diskusi, yaitu grup untuk structured assignment, ada independent study, yaitu
untuk dibuat esai. Dan semuanya itu dievaluasi pada saat itu juga. Jadi tidak ada ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Ujiannya itu ya setiap minggu. Ya. Ini yang kita laksanakan. Ya. Ya. Jadi kalau tidak ada pertanyaan mengenai actual session itu, saya bisa. Ya, silakan. Ini kamu itu sebagai guru besar atau sebagai project leader atau sebagai dekan untuk memberi kuliah ini? Saya sebagai sebagai tukang ngobrolnya ya. Jadi saya ini bukan guru besar. Saya guru besar, tapi cuman tadi sudah dibawakan di dalam kurikulum vitae saya itu bahwa saya itu guru besarnya itu cuma sebagian ya. Jadi apa namanya itu casual lah ya. Jadi separuh waktu saya tenaga pengajar paruh waktu. Dan jadi jauh dari teman kita yang ngawasin teknologi di IKA ini yang sudah profesor itu masih jauh saya karena untuk khusus doktoral aja waktu itu saya kurang persyaratan yang untuk menulis. Jadi saya cuman bisa bikin duit aja di dalam memimpin perusahaan luar negeri yang ada di Jakarta waktu itu. Ya, jadi saya rasa hal itu sudah menjawab pertanyaannya bahwa saya bukan. Tidak. Sebetulnya itu begini. Kamu itu jauh lebih manfaat, lebih baik dari profesor atau lektor atau dokter-dokter yang sekarang ini sedang di universitas. Kamu itu impact-nya apa yang kamu jalankan di Widya Mandala ini luar biasa. Ini karena pengalamanmu. Jadi kamu tidak perlu MBA. Kamu perlu dipraktek. Seperti apa yang kamu jalani, kamu sudah umur dari 70, mesti tetap mau membangun Widya Mandala itu di dunia, di Belanda, di Eropa, di Jepang, di Cina, kecuali di Cina. Jadi kita itu belajar dan memberi inspirasi ke pemimpin-pemimpin masa depan. Antara lain itu Maureen, Eva, Ruli. Jadi kalian, Saint Louis, Siapo, sukses selalu. Halo. Ya. Halo. Silakan ya, Maureen. Halo. Ya. Ya. Kenapa Maureen? Halo. Ya, silakan. Mungkin saya tegaskan sekali lagi ya untuk tidak menyela. Saya tegaskan sekali lagi untuk tidak menyela dan untuk bertanya pada kolom chat jika ada pertanyaan. Ya, terima kasih. Oke. Bisa saya lanjutkan? Ya, silakan dilanjutkan. Jadi ini sesi yang aktual yang kita jalankan dengan 4 macam hal ini. Kemudian kita mau tahu sekarang structured assignment itu apa toh? Jadi bagaimana kita membuat presentasi ya, itu dengan pattern, dengan apa yang sudah ada kita bicarakan di sini bahwa structured assignment itu modelnya harus ada table of content, harus ada teorinya yang ada
dibaca itu 2 atau 3 text publication-nya itu dibawakan, terus dibedakan antara teori dengan praktek yang kita alami, jadi hubungannya apa, kemudian ada case study terkadang, dan juga summary-nya. Dan yang penting di sini adalah referensi kalau kita mendapatkan hal-hal yang berbeda dengan apa yang dibaca. Ya. Jadi saya akan cepat sekali karena waktu tinggal, sebetulnya sih dengan adanya tanya jawab waktunya tinggal 34 menit ya. Jadi dengan demikian diharapkan partisipannya itu setiap harinya, misalnya Jumat itu sudah ikut dengan lecture-nya, kemudian dia juga presentasikan structured assignment, kemudian dia juga menjalankan topik baru dengan download text publication. Ya, yang hari Sabtunya diharapkan untuk dipelajari, dan kemudian Minggu juga dipelajari lagi, dan mulai dipersiapkan apa yang dilaksanakan atau apa yang hendak dibuat presentasi. Ya, itu semuanya Selasa juga lanjut, dan di Rebo kemudian hari Kamisnya diselesaikan dan diupload ke dalam Bella5 structured assignment yang sudah selesai itu ya. Sedangkan untuk Jumatnya kembali lagi kita dengarkan lecture dan kemudian kita presentkan structured assignment, dan kita download lagi bahan-bahan yang ada untuk minggu depan. Jadi ini semua sangat berat ya, kita alamin selama 6 semester ini, bahwa banyak yang awalnya mengeluh karena belum biasa, karena time management juga, sehingga akhirnya dengan diberikan dalam kuliah kedua yaitu mengenai numerasi, bagaimana membuat time management yang baik, itu akhirnya bisa diselesaikan dengan baik, dan semua sangat senang karena diberi kesempatan untuk mempraktekkan speed reading di dalam hal studi dari literaturnya maupun menjalankan time management itu ya. Jadi untuk speed reading itu saya bawakan juga bahwa ada beberapa tekniknya itu dengan cara jarinya ditaruh di depan apa yang kita baca. Ya. Ada yang dengan cara scanning and previewing. Ada yang membaca itu chunk of words. Jadi 2-3 kata itu sekaligus di bahasa Jawanya dilalap gitu ya. Sehingga cepat dia bacanya. Terus, tapi yang penting juga adalah comprehension-nya ini. Bagaimana kita bisa meningkatkan comprehension. Karena itu kita adakan juga bahwa apa yang sudah dibaca, apa yang sudah dipelajari, apa yang sudah di memory ya, diingat, itu kita tulis, kita bikin satu presentasi, dan kemudian kita presentasikan dengan baik untuk kemudian kita diskusikan. Jadi ini yang kita katakan adalah cara baru untuk self-learning. Ya. Jadi yang jelek di dalam membaca itu kita sering subvocalization. Ya. Kita sering ikut baca, ngomong gitu ya. Jadi kalau kita ngomong ya lambat. Tapi kalau kita main pakai mata, jadi lebih cepat. Jadi untuk para ibu dan bapak-bapak yang ada di sini diharapkan juga supaya lebih banyak main mata daripada ngomong ya. Kalau mau belajar loh ya. Jadi masih banyak hal-hal lainnya yang bisa kita pelajarin, dan kita bisa lihat teknik-tekniknya
di dalam internet ya. Kalau kita Google kita bisa dapatkan itu juga ya. Nah, tadi saya sebutkan time management ya, di dalam kuliah ya, untuk skill kedua yaitu numeracy skill itu kita bawakan time management ya, sebagai bagian dari kuliah numeracy skill. Itu ada time management yang dimulai dengan DOOR. Apa itu DOOR? DOOR itu adalah description of responsibilities. Jadi setiap orang itu tidak mempunyai job description, karena kalau menurut saya job description itu membatasi. Oh, that is not my job lah. Itu kan kita sering dengar. That is not my job. Itu karena ada job description. Tapi kalau ada responsibilities, itu melebihi dari kesemuanya itu sehingga tidak bisa dibatasi. Jadi responsibilities-nya bisa tercapai, ya sudah baik lah gitu ya. Sehingga di dalam DOOR itu tentu ada yang personal tasks-nya, ada yang study tasks-nya, dan ada social life dari seseorang student atau peserta seminar ini ya. Jadi dengan demikian kita bisa melihat bagaimana. Dan saya mau tunjukkan satu contoh. Contoh dengan dimintakannya dibikin satu DOOR, dibikin satu time management diagram, itu kita harus analisa dulu apa yang kita laksanakan sehari-hari. You will be wondering, karena yang kita laksanakan itu jauh dari apa yang kita inginkan. Seperti slide selanjutnya ini akan menunjukkan hasil dari seorang mahasiswa yang dibawakan dengan warna hitam, sedangkan yang saya usulkan itu adalah dengan warna merah ya. Sorry, yang Excel in Study as Student itu mestinya nomor 78 ya. Jadi dari 8 points yang description of responsibilities dilaporkan oleh mahasiswa, itu saya tanya kembali dan kemudian hasilnya adalah akhirnya ada 17 ya responsibilities terhadap higiene misalnya, terhadap agama, terhadap makanan, dan sebagainya. Itu yang ada. Sehingga kalau kita lebih sedikit seperti 8 yang di sebelah kiri itu, maka hasilnya di dalam pie chart yang akan kita lihat itu junk-nya itu lebih besar. Jadi ada bagian-bagian yang terlalu besar yang akan sulit analisanya. Seperti kita lihat di sini ada relaxing kan. Relaxing itu ternyata bisa dibagi 3. Ditambahin 3 lagi Mas. Dalam hal 4 sampai 7 itu kan ada 4 hal, sedangkan tadi hanya 1 relaxing. Ya. Kemudian juga yang nomor 5 sama dengan 8, yang nomor 6 sama dengan 9. Sehingga semakin tepat kita membawakan time management ini, semakin berguna untuk nanti kita katakan, ternyata ya saya terlalu banyak bikin WhatsApp. Ternyata ya nomor 7 itu menyita waktuku terlalu lama. Ya. Sehingga itu harus diperbaiki. Baik, jadi dari hasil itu kita bisa lihat slide selanjutnya. Dia mulai jam berapa itu? 6.30 atau jam 6 bangun, dan apa saja yang dilaksanakan sampai jam 22.45, jam 11:04 dia sare tidur ya. Itu yang terjadi sehingga
yang dulunya cuma disebut sebelah kirinya itu hitam ya, itu ditambahkan lagi dengan lebih jelas lagi yang merah di sini ya. Sehingga hasilnya juga berbeda. Kalau 8 yang sebelah kiri, kalau 17 yang sebelah kanan, sehingga bisa dilihat dengan baik. Oke, yang besar itu yang coklat merah ini adalah tidur, yang ya, dan sehingga dan belajar dan lain sebagainya itu juga ada cukup besar ya, tapi tidak apa-apa aja. Jadi yang lain-lainnya kan antara 50 sampai 60 menit, ada yang 20 menit ya. Jadi tergantung dari di mana dia. Nah, kalau enggak tergantung juga dari bacaannya gitu ya. Travelingnya itu kan beda semuanya. Kalau tinggalnya di jauh dari kampus ya, travelingnya lebih lama. Ya. Nah ini time management, dan kalau ada yang ingin tanya mengenai hal ini, silahkan. Mungkin saya boleh bikinkan juga untuk penanya bagaimana menganalisa time managementnya dan membuat pie chart ini. Oke. Kemudian tadi kita bicarakan mengenai independent study. Independent study itu kita harapkan peserta nanti membawakan sebagai berikut dengan subtopiknya itu ada table of content, ada topicsnya, ada application dengan practice, kemudian ada case study, reflectionnya, dan kemudian ada references-nya. Ya, dan masih ada satu lagi, yaitu bagaimana caranya nanti kalau sudah selesai satu kursus selama 1 semester sampai tanggal 18 Desember tahun ini, itu kalau ada yang mau di antara peserta sekarang ini, ya bisa nanti saya mintakan kepada Bapak Rektor untuk diterima, dan kemudian kita mintakan untuk tahun depannya untuk memberikan laporan bulanan. Jadi laporan bulanan itu bentuknya kayak gini, bahwa tanggal 1 Januari 2021 diharapkan ya, untuk membawakan apa yang dialami selama bulan sebelumnya, yaitu Desember tahun 2020, apa saja yang sudah dilihat yang membutuhkan skills yang ada. Misalnya membutuhkan literacy skill, ya, ada topik yang kurang dipelajari, kemudian dia dapatkan hal itu dan kemudian dia bawakan kembali, dan hal itu akan menunjukkan keberhasilan mempelajari literacy skill itu. Ya. Jadi ini juga merupakan satu ajang kontak dari para peserta untuk sesudah kursus ya, untuk mendapatkan perhatian atau masukan dari kami semua ya. Untuk itu dibutuhkan diary. Jadi poin kedua itu kita butuhkan diary untuk setiap harinya di bulan Desember itu kita catat apa aja yang kita lihat. Oh, yang membutuhkan skills 1 sampai 16 itu. Jadi kemudian apa yang kita laksanakan? Kita study kembali, kita pelajarin kembali text literature yang mana yang menemukan jawabannya. Ya. Nah, poin ketiga untuk monthly report itu adalah bagaimana kita menggunakan skills yang ada dengan misalnya membawakan atau mencari di
di Google Scholar. Ya. Di Google Scholar kita ketahui disampaikan juga banyak hal yang baru, ya, mungkin sebelumnya belum dibawakan untuk kita gunakan di dalam peningkatan skill kita. Ya. Jadi itu semua di-summarize di dalam monthly report, dan tentunya ada referensinya mengenai apa publikasi baru yang telah disediakan. Jadi dengan demikian, ternyata pengalaman saya selama 6 semester itu, 1000 kata tidak untuk semua orang bisa ditulis. 1000 kata itu cukup berat bagi beberapa orang. Dan apalagi diminta 1000 kata dalam bahasa Inggris. Jadi kita maunya nanti maju di dalam kancah internasional, jadi harus ada bahasa global yang kita kuasai. Jadi kita membiasakan diri untuk belajar menggunakan bahasa Inggris. Ya, sampai di sini. Terima kasih perhatiannya. Masih ada 18-17,5 menit untuk kita bisa bicara. Baik, karena presentasinya sudah selesai, apakah ada pertanyaan bisa tetap ditanyakan di kolom chat? Apakah tidak ada pertanyaan lebih lanjut? Saya kok tidak lihat gambarnya kita ya. Hilang gambarnya di mana caranya ya. Tolong dibantu partisipan. Ya. Gambar apa ya? Saya tidak bisa lihat Maureen sekarang misalnya. Oh, di stop screen share-nya. Stop share? Ya, stop share. Udah? Ya, memang. Hebat. Hebat, Maureen. Thank you, Maureen. Oke. Baik, apa masih ada pertanyaan lagi? Baik, kalau tidak, saya ingin menginfokan bahwa audiens jangan live terlebih dahulu, karena di akhir acara hari ini kita akan mengadakan photo session, dan bila ada audiens yang ingin berdonasi secara sukarela, bisa melalui QR Code yang ditampilkan pada Zoom kali ini. Bisa langsung di-scan. Donasi ini tentunya sukarela dan pastinya sangat berarti bagi kami, IKA Sinlui 1 Surabaya, untuk dapat terus melanjutkan mengadakan kegiatan seperti webinar pada hari ini. Baik, ada yang bertanya, apa PPT bisa di-share di WA? Mungkin nanti untuk kelanjutannya di WA ya, dilihatnya untuk dijelaskan lebih lanjut. Ada pertanyaan lagi. Seingat saya, seiring perkembangan zaman, kebutuhan-kebutuhan primer banyak yang mengalami pertambahan, terutama dari yang sebelumnya kebutuhan sekunder di zaman sekarang menjadi kebutuhan primer. Baik, ini pertanyaannya apa ya? IT Excel luar Jabodetabek. Halo, mungkin bisa menjawab lewat kolom chat. Maureen. Ya. Saya boleh jawab tadi pertanyaan yang mengenai PowerPoint. Oh iya, baik. PowerPoint-nya ini saya sudah share di panitia. Jadi kalau ada yang ingin mendapatkannya bisa hubungi panitia. Ya, itu yang saya mau sampaikan. Bisa dikirim oleh panitia melalui WA ya. Ya.
harap hubungi panitia. Ya, silahkan. Baik, mungkin ini karena presentasinya juga sudah selesai, mungkin bisa raise hand lalu di-unmute saja ya untuk pertanyaannya. Mungkin bisa dijelaskan sendiri biar lebih rinci juga. Soalnya banyak pertanyaan yang panjang sampai belum terketik. Mungkin ada yang mau raise hand untuk di-unmute dan ditanyakan. Raise hand sebelum meng-unmute ya. Baik, Dr. Stefanus Surjada Tanjung, silakan bertanya. Dr. Richard, linknya yang tadi Bella Wima ACID itu, saya coba masuk dengan login as-guest, tapi dia tidak masuk, hanya tetap berputar di website itu sendiri. Tapi tadi saya coba dengan Internet Explorer. Apa pernah coba gitu? Dr. Richard masih mute, coba kita unmute dulu ya. Dr. Richard mungkin bisa di-unmute untuk Zoom-nya. Unmute itu apa toh, Maureen? Unmute. Saya sudah unmute. Oh ya, sekarang sudah saya. Sorry saya tidak dengar. Saya tidak dengar. Oh ya, udah di unmute sekarang. Oke, Stefan, kita panggil nama aja ya. Nanti kalau pakai profesor, pakai doktor, pakai segala macam itu kok rasanya risih saya. Stefan, itu saya tidak ikut campur dengan Bella Wima karena saya hanya pengguna teknologi yang baik. Tapi mengenai isi khususnya dari Bella Wima saya tidak tahu. Memang pernah beberapa kali saya sendiri masuk nggak bisa. Ya. Jadi meskipun ada nama, meskipun ada password dan lain sebagainya, nggak bisa. Jadi itu mungkin saran saya cuman dicoba lagi aja nanti sebagai guest kapan hari bisa dan kalau nanti dibutuhkan saya atau malahan enggak kalau dibutuhkan saya akan hubungi yang bertanggung jawab mengenai hal itu supaya bisa memberikan akses kepada guest kita dalam Bella Wima ini. Ya. Baik, semoga terjawab ya. Ada pertanyaan selanjutnya dari IT Excel luar Jabodetabek, mungkin bisa di-unmute sekarang. Terkait tadi yang saya sampaikan mengenai kebutuhan, apa benar berarti kan semakin banyak profesi yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tadi, misalkan awalnya seperti handphone atau kendaraan itu kan kebutuhan sekunder, namun sekarang kan menjadi kebutuhan primer secara tidak langsung karena semakin banyak orang yang tidak dapat memulai pekerjaannya tanpa kendaraan atau gadget. Bukankah itu berarti semakin banyak peluang bagi profesi-profesi yang berkaitan dengan hal tersebut? Jadi tanyanya apa ini? Apakah itu menguntungkan kita atau malah merugikan kita sebenarnya? Oh, that's a good question. Thank you. Jadi apakah penambahan gadget atau penambahan orang-orang yang membawakan gadget atau membawakan teknologi 9 macam yang seperti saya sebutkan tadi itu merupakan berkah atau merupakan beban bagi kita? Sebetulnya jawabannya adalah menurut saya jawabannya adalah berkat itu. Karena apa yang dikatakan Lawrence yaitu dasarnya. Banyak yang kita kehilangan
ya, karena pekerjaan yang dengan otot ini ya diganti dengan otak ya. Jadi dengan demikian 9 teknologi itu harus diisi dengan orang-orang yang menjalankan 9 teknologi itu, sehingga Indonesia malahan menambah ya pegawainya dari 100 yang dihilangkan oleh robot menjadi 150 kalau menurut Lawrence, kalau menurut World Economic Forum malahan 160 orang yang menggantikan pekerjaan dengan pekerjaan baru. Apakah itu sudah menjawab pertanyaan Axel? Sudah, terima kasih. Terima kasih Axel. Baik, apa ada pertanyaan lagi sebelum kita akhiri sesi tanya jawabnya? Mungkin bisa raise hand. Baik, seperti ada lagi ya, Dr. Stefanus ingin bertanya? Kalau alumni Sinlui ini ada yang mau ikut tutorialnya Pak Richard bagaimana ya? Apa memang kita udah merancang demikian untuk ikut selama for the next 1 year or private untuk IKA Sinlui kita mau buat lagi planning untuk itu juga boleh sih seperti itu. Mungkin kita buat planning ya, Bu Helen. Ya, boleh saya jawab, moderator. Okay. Ya, silakan dijawab. Ya, thank you. So, that is my intention sebetulnya. Saya inginkan hari ini seperti saya bicarakan pada awal ini, bahwa ini semacam promosi juga bagi Widya Mandala untuk menggait peserta baru ya. Jadi kalau ada peserta yang mau mendaftarkan, itu mungkin langkah pertamanya adalah hubungin saya, karena saya sendiri juga masih berusaha meyakinkan rektor kita bahwa ini kursus lintas proyek lintas prodi ini sebaiknya juga menerima peserta dari luar, gitu ya. Jadi tentunya dengan berbayar ya. Jadi nanti berapa juga pembayarannya belum saya peroleh dari rektor. Jadi nanti kalau saya mengatakan ini loh, saya hari Sabtu sudah bicara dengan 41 peserta, dan di dalam 41 peserta itu ada 15 yang mau ikut. Itu kan kasusnya menjadi lebih kuat bagi saya untuk mengusulkan kepada rektorat supaya hal ini bisa dijalankan. Very good, Stefan, for your question ini, sehingga memang betul itu yang sudah saya tanyakan sih sebetulnya, tapi masih belum mendapatkan jawaban dari pihak rektor ya. Nah, jadi tolong Stefan, kalau ada yang mau ikut semester ini atau mungkin semester selanjutnya, karena saya sudah jalankan 6 kali, jadi saya rasa ini akan dilanjutkan terus. Dengan demikian kita bisa dengan WebEx-nya nanti kita mengundang peserta yang ada interest untuk ikut dengan 18 kursus ini, sehingga kita bisa lebih banyak berbagi ilmu, itu katanya si teman kita dari Belanda ya.
Alois. Does it answer your question, Stefan? Yes. Kalau kita buat sendiri private tanpa suatu university atau another university, apakah mungkin gitu? Oh, mungkin ya, tapi nanti aja ya. Ya mungkin itu lama atau jauh. Okay. Bicaranya lama itu. Ya, bersama dengan Widya Mandala ya, karena ini kalau paketnya satu enak, satu untuk bersama. Kecuali kita bersama antar university dan antar institusi Katolik mungkin itu ya mungkin bisa. Oke, terima kasih. Ya, saya sudah bilang bahwa sebetulnya kampus Pakuwon dengan kampus Your University juga paling berapa 2-3 kilometer ya jauhnya ya. Iya. Jadi dengan adanya WebEx ya malahan cuman di tempat kerja kita gitu. Ya. Oke, Pak Morin silakan. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Arya Hendra, mungkin bisa ditanyakan langsung ke Dr. Richard. Ya, halo. Selamat siang. Om Lip, dari Arya. Halo, Arya. Ya. Arya ini temannya keponakan saya, makanya manggilnya Ya. Sebetulnya saya sudah katakan semua orang kalau manggil nama aja, termasuk Morin, nggak usah pakai dokter itu, jadi aku jadi risih. Ya, baik. Sorry, saya orangnya sederhana sekali. Oke, Arya. Ya. Karena saya juga maunya manggil Arya gitu aja ya. Moga-moga nggak keberatan. Oke, boleh. Begini Om Lip, saya bekerja di bidang ekspor-impor. Jadi ekspor-impor dari untuk material bahan bangunan. Dan ini kalau dalam industri dengan skill yang ada sekarang ini, apakah ini pengaruh ya adanya perubahan ini untuk segmen bisnisnya ekspor-impor sendiri? Apakah ini akan digantikan oleh keahlian yang lain atau bagaimana begitu, Om Lip? Suatu pertanyaan yang sangat baik. Mungkin Stefan juga bisa bantu dalam hal ini. Yang jelas ya, kita dalam semua pihak, dalam semua bidang, ya, apakah itu ekspor import, apakah itu malahan layanan kesehatan, itu semua akan dipengaruhi oleh industri 4.0. Saya pernah bekerja di perusahaan farmasi, jadi di situ kita ekspor juga maupun impor juga. Ya. Kita lihat jeda waktu yang hilang karena adanya administratif secara manual. Ya. Nah, itu hilang semua. Biar 1, 2, 3, bahkan ada yang seminggu untuk membereskan administrasi itu akan hilang. Dengan demikian perputaran uang ini akan lebih cepat. Saya yakin di setiap bidang, tadi saya katakan juga di restoran pun, kita dapat industri 4.0 kan restoran atau ekspor import atau perdagangan ya, semuanya bisa ya. Jadi untuk jualan ya, sekarang itu langganan saya kalau saya pulang Surabaya untuk makan semanggi ya, itu dia bibinya itu punya handphone. Jadi saya tinggal telepon dia aja, kapan mampir di sini? Oh, sudah dapat ya langganannya. Jadi itu suatu kemajuan yang kita lihat dari teknologi. Ya. Jadi apalagi ekspor import, apalagi ekspor import.
You punya dokumentasi ekspor import itu seabrek-abrek tuh. Ya, itu semua kalau di industri 4.0 kan jelas akan lebih efisien. Nah. Tapi kalau misalnya nanti mau lebih mendalam lagi area, ya kita sudah sering hubungan pribadi, jadi you can ask me directly. Ya. Nanti mungkin kita bisa bicarakan apa saja dan saya lebih bisa spesifikkan untuk industri ekspor impor. Tapi jawabannya untuk di-share dengan semua adalah ya, bisa. Oke, baik. Oke, jadi silahkan. Saya kembalikan lagi pada Maureen. Baik, terima kasih ya atas pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan lagi? Bila tidak, kita akan akhiri sesi tanya jawab pada hari ini. Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi ya. Kalau begitu kita akhiri dengan closing speech dan penyerahan piagam oleh Ibu Helen Mariana selaku Ketua IKA Sinlui 1 Surabaya. Mungkin Ibu Helen, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya. Terima kasih kepada Dr. Richard Husada atas berbagi ilmunya 16 skill for new generation jobs for us. Dan terima kasih kepada Maureen yang walaupun untuk pertama kalinya menjadi moderator webinar ini tetapi sungguh luar biasa. Dan terima kasih kepada tim, tentunya kepada tim IKA SMA Kasenlui, yaitu tim Zoom dan tim seminar yang sudah bekerja sama dengan baik, dan partisipan yang telah mensukseskan acara ini. Sampai jumpa di webinar IKA SMA Kasenlui 1 berikutnya dengan topik dan speaker yang berbeda yang tentunya menarik dan dibutuhkan serta diinginkan oleh partisipan semuanya. Dapat di-email ke ika.smak.sinlui@gmail.com atau WhatsApp ke Eva atau Ruli selaku Sekretaris IKA SMA Kasenlui 1 Surabaya. Mungkin untuk acaranya Dr. Richard Husada, berikutnya mungkin IKA SMA Kasenlui dapat bekerja sama dengan WM ya, Widya Mandala, untuk menampung siapa-siapa yang berminat untuk ikut kursus selanjutnya. Semoga kita dapat terus bekerja sama dalam berbagai aktivitas IKA SMA Kasenlui dengan Yunika Widya Mandala. Terima kasih semuanya. Untuk sekarang penyerahan sertifikat ya, Maureen. Ya. Sertifikat udah ditaruh di Google, Yogi, oleh Ruli. Halo, ya baik. Apa sudah sertifikatnya? Masih belum sebentar ya. Oke. Sudah diberikan beberapa hari yang lalu ya, Yogi?
Yogi udah kirim lagi, yang lalu udah dikirim ya, via Yogi ya, beberapa hari yang lalu itu udah kirim lagi ke grupnya webinar ya. Saya rasa Ruli tadi sudah lihat di dikirim filenya. Iya. Mau foto dulu? Oke, silakan foto dulu. Baik, kita akan memulai foto session yang merupakan penutup juga dari acara kita pada hari ini. Mungkin untuk audiens bisa dinyalakan videonya, lalu kita dapat melangsungkan foto sessionnya. Untuk panitia mungkin bisa saya membantu foto. mengecek. Saya kameramennya. Semua ditampilin dulu, Ya. tampilkan. Untuk panitia mungkin bisa membantu mengecek Yogi belum loh. Semuanya. Masih merah. Yuki masih merah, Michelle masih merah, Ivana, Stefani, Alois, Belanda, mana ini kok masih merah ini? Pasuki, masih merah. Baik, Kevin. untuk audiens mungkin bisa dinyalakan untuk videonya. Oke, saya tukang fotonya. Saya belum lihat semua nyala. Hampir. Hermanda. Oke, hampir ya. Danika Putri, Ivana, Yanto Buyung, Basuki, Margarita. Mohon kerjasamanya untuk menyalakan videonya ya. Yogi, oke, udah semua. Oke, saya mau foto. New. Apakah kameranya sudah siap? Oke, 1, 2, 3, 4. Oke, baru satu halaman. Halaman kedua ya. Bentar. Oke, bentar. Halaman pertama sekarang. Tadi halaman kedua. Namanya juga ada ya? Namanya ada juga. Karena kalau pakai cursor baru kelihatan namanya. Oke, saya nunggu tampilin yang halaman pertama. Nuni belum on, Bambang Su belum, Herwanda belum, Yenela belum, Stefanus Gunawan belum. Oke, sekarang saya mau hitung 4, 3, 2, 1, 0. Sudah 2 halaman ya. Oke, udah selesai. Baik, karena foto sesinya sudah selesai, ini menandakan bahwa webinar kita pada hari ini juga sudah berakhir. Terima kasih semua atas partisipasinya mengikuti webinar ini dari awal hingga akhirnya. Dan terima kasih juga kepada Dr. Richard Husada karena sudah bersedia untuk membawakan webinar kita pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada IKA Sinwi 1 Surabaya karena telah bekerja sama untuk menyelenggarakan acara tersebut. Terima kasih. Sertifikatnya belum? Ya nanti dikirim per mail lah. Ada, cantik sertifikatnya. Oh, hebat. Wonderful. Thank you. Very good. Thank you. Helen yang berikan. Sudah. Helen sudah tampil sertifikatnya. Ya. Thank you. Ya. Yang kedua. Saya serahkan sertifikatnya kepada Dr. Richard Husada. Terima kasih. Sertifikat virtualnya semoga bisa dipasang di Melbourne. Ya, bisa. Nanti saya akan pasang. Dikirim juga
ke email. email Atau lah, ya, oke, atau ke WhatsApp juga ya, ya baik. Thank you Helen. Masih Ya. panggil dokter terus juga ya, masih panggil dokter juga ya, Ya. panggil nama aja. Ya, sertifikat yang kedua. Ya, terima kasih. Oh. Ya, sertifikat kedua saya serahkan kepada Maureen sebagai moderator webinar kali ini. Mohon diterima Maureen. Terima kasih. Ya, sampai jumpa semuanya. Baik, terima Bye bye. kasih. Have a nice evening. Bye. Thank you. Bye bye. Bye. Ada lagu closing? Nah, bisa lagu closingnya bisa ulang. Tim closing nggak bisa ulang lagu closing. Ada lagu closing? Nggak bisa lagu closingnya bisa ulang. Tim closing nggak bisa ulang lagu closing. Halo? Oke, saya leave ya. Bye-bye. Terima kasih ya. Bye. Halo? Ya. Angel.